Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Sartika, Prodi HTN atau Hukum Tata Negara, mahasiswi dari Yayan Bone. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga negara dan lembaga independen. Baik, yang pertama yaitu saya akan membahas tentang lembaga negara. Sebelum saya membahas tentang lembaga-lembaga negara, perlu kita ketahui bahwa negara merupakan negara demokrasi, di mana pemerintah menerapkan teori trias politis, yaitu pembagian kekuasaan pemerintahan. Di sini dibagi menjadi tiga bidang tersebut, yaitu yang pertama ada legislatif, yang kedua ada eksekutif, dan yang ketiga ada yudikatif. Nah, pertama yaitu legislatif. Di sini legislatif berfungsi sebagai membuat undang-undang, sedangkan eksekutif berfungsi sebagai menerapkan atau menjalankan undang-undang. Dan yang ketiga yaitu yudikatif. Di sini yudikatif yaitu berfungsi untuk mempertahankan undang-undang. Baik, selanjutnya yaitu langsung saja saya akan membahas tentang lembaga-lembaga negara. Yang pertama yaitu lembaga-lembaga negara terbagi atas menjadi 8, yaitu yang pertama ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan yang kedua ada DPR yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, yang ketiga ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan yang keempat ada Presiden atau Wakil Presiden, dan yang kelima yaitu MA atau Mahkamah Agung, dan yang keenam yaitu MK atau Mahkamah Konstitusi, dan yang ketujuh ada KY atau Komisi Yudisial, dan yang kedelapan adalah BPK, Badan Pemeriksaan Kekuasaan. Baik, di sini kami akan membahas yang pertama yaitu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana di sini MPR terdiri dari atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan selama 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Sebelum Undang-Undang 1945 diamandemenkan, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Namun, setelah Undang-Undang Dasar 1945, istilah lembaga tertinggi negara tidak ada yang hanya lembaga negara. Dengan demikian, sesuai dengan Undang-Undang 1945 yang telah diamandemenkan, maka MPR termasuk lembaga negara. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 1945, MPR amandemen mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga, memperhatikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Yaitu kami akan membahas tentang Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, di mana DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik, peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan tinggi di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi, dan berada di kabupaten atau kota disebut DPRD kabupaten atau kota. DPR mempunyai fungsi berikut, di mana fungsi tersebut ada 3. Yang pertama yaitu fungsi legislasi, di mana artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang, dan yang kedua yaitu fungsi anggaran. Di sini artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dan yang ketiga yaitu fungsi pengawasan, di mana artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. Dan yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, di mana DPD merupakan lembaga negara baru yang sebelumnya tidak ada. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi tidak sama, tetapi ditetapkan sebanyak-banyaknya 4 orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1-3 jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden. Anggota DPD
berdomisili di daerah bertempat tinggal di ibu kota. DPD antara lain sebagai berikut, yaitu dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada MPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pertimbangan keuangan pusat dan daerah, yaitu presiden dan wakil presiden, di mana presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif, yaitu presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen Undang-Undang 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Tetapi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, presiden dan wakil presiden dipilih langsung melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali saja masa jabatan. Presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri, di mana dalam menjalankan pemerintahannya, presiden dan wakil presiden tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang kelima, yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, maksudnya yaitu yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. Perlu diketahui bahwa peradilan di Indonesia dapat dibedakan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara atau PT-UN. Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut, yaitu pertama, yaitu berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang kedua yaitu mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi, dan yang ketiga yaitu memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi gerasi dan rehabilitasi. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final. Untuk Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga sebagai seorang kepala negara. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat perjanjian dengan negara lain dengan bersetujuan dengan perwakilan rakyat. Yang kedua yaitu mengangkat duta dan konsul. Duta adalah perwakilan negara di Indonesia di negara sahabat. Duta bertugas di kedudukan besar yang bertempat di ibu kota negara sahabat itu. Sedangkan konsul adalah lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota tertentu di bawah kedudukan besar kita. Dan yang ketiga yang yaitu menerima duta dari negara lain. Dan yang keempat yaitu memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia. 7 yaitu Komisi Yudisial, di mana Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang berikut ini. 1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan yang kedua yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan dihentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Anggota Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial 5 tahun. Yaitu yang terakhir, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, di mana kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi, tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23F, maka anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Selanjutnya saya akan membahas tentang lembaga-lembaga independen, di mana bentuk keorganisasian lembaga-lembaga independen mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya berkenan dengan inovasi-inovasi baru yang tidak terelakkan. Perkembangan baru itu juga terjadi di Indonesia di tengah keterbukaan yang muncul bersamaan dengan gelombang demokratisasi di era reformasi 4 tahun yang terakhir. Pada tingkatan pertama, muncul kesadaran yang makin kuat bahwa badan-badan negara tentu seperti organisasi tentara, organisasi kepolisian, kebijakan agung, serta bank sentral harus dikembangkan secara independen, karena independensi lembaga-lembaga ini diperlukan untuk kepentingan menjadi pembatasan kekuasaan dan demokratisasi yang lebih efektif. Dari keempatnya yang sekarang telah resmi menikmati kedudukan yang independen adalah Organisasi Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Kepolisian Negara atau Polri, dan Bank Indonesia sebagai bank sentral, sedangkan Kejaksaan Agung sampai sekarang belum ditingkatkan kedudukannya menjadi lembaga yang independen. Pada tingkat kedua juga muncul perkembangan berkenan dengan lembaga-lembaga khusus seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komisi HAM, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Komisi Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU, Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara atau KPKPN, Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR, dan lain sebagainya. Komisi-komisi atau lembaga-lembaga semacam itu selalu diidealkan bersifat independen dan seringkali memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campur sari, yaitu semi legislatif, regulatif, semi administratif, bahkan semi yudikatif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga independen. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila salah kata karena saya masih belajar juga. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Sartika, Prodi HTN atau Hukum Tata Negara, mahasiswi dari Yayan Bone. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga negara dan lembaga independen. Baik, yang pertama yaitu saya akan membahas tentang lembaga negara. Sebelum saya membahas tentang lembaga-lembaga negara, perlu kita ketahui bahwa negara merupakan negara demokrasi, di mana pemerintah menerapkan teori trias politis, yaitu pembagian kekuasaan pemerintahan. Di sini dibagi menjadi tiga bidang tersebut, yaitu yang pertama ada legislatif, yang kedua ada eksekutif, dan yang ketiga ada yudikatif. Nah, pertama yaitu legislatif. Di sini legislatif berfungsi sebagai membuat undang-undang, sedangkan eksekutif berfungsi sebagai menerapkan atau menjalankan undang-undang. Dan yang ketiga yaitu yudikatif. Di
di sini yudikatif yaitu berfungsi untuk mempertahankan undang-undang. Baik, selanjutnya yaitu langsung saja saya akan membahas tentang lembaga-lembaga negara. Yang pertama yaitu lembaga-lembaga negara terbagi atas menjadi 8, yaitu yang pertama ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan yang kedua ada DPR yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, yang ketiga ada DPD Dewan Perwakilan Daerah, dan yang keempat ada Presiden atau Wakil Presiden, dan yang kelima yaitu MA atau Mahkamah Agung, dan yang keenam yaitu MK atau Mahkamah Konstitusi, dan yang ketujuh ada KY atau Komisi Yudisial, dan yang kedelapan adalah BPK, Badan Pemeriksaan Kekuasaan. Baik, di sini kami akan membahas yang pertama yaitu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana di sini MPR terdiri dari atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan selama 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Sebelum Undang-Undang 1945 diamandemenkan, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Namun, setelah Undang-Undang Dasar 1945, istilah lembaga tertinggi negara tidak ada yang hanya lembaga negara. Dengan demikian, sesuai dengan Undang-Undang 1945 yang telah diamandemenkan, maka MPR termasuk lembaga negara. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 1945, MPR amandemen mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga, memperhatikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Yaitu kami akan membahas tentang Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, di mana DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik, peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan tinggi di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi, dan berada di kabupaten atau kota disebut DPRD kabupaten atau kota. DPR mempunyai fungsi berikut, di mana fungsi tersebut ada 3. Yang pertama yaitu fungsi legislasi, di mana artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang, dan yang kedua yaitu fungsi anggaran. Di sini artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dan yang ketiga yaitu fungsi pengawasan, di mana artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. Dan yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, di mana DPD merupakan lembaga negara baru yang sebelumnya tidak ada. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi tidak sama, tetapi ditetapkan sebanyak-banyaknya 4 orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1-3 jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden. Anggota DPD berdomisili di daerah bertempat tinggal di ibu kota. DPD antara lain sebagai berikut, yaitu dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada MPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Yaitu presiden dan wakil presiden, di mana presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif, yaitu presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen Undang-Undang 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Tetapi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945
Presiden dan wakil presiden dipilih langsung melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali saja masa jabatan. Presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri, di mana dalam menjalankan pemerintahannya, presiden dan wakil presiden tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang kelima, yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, maksudnya yaitu yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. Perlu diketahui bahwa peradilan di Indonesia dapat dibedakan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara atau PT-UN. Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut, yaitu berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang kedua yaitu mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi, dan yang ketiga yaitu memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi gerasi dan rehabilitasi. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final. Untuk Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga sebagai seorang kepala negara. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat perjanjian dengan negara lain dengan bersetujuan dengan perwakilan rakyat. Yang kedua yaitu mengangkat duta dan konsul. Duta adalah perwakilan negara di Indonesia di negara sahabat. Duta bertugas di kedudukan besar yang bertempat di ibu kota negara sahabat itu. Sedangkan konsul adalah lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota tertentu di bawah kedudukan besar kita. Dan yang ketiga yang yaitu menerima duta dari negara lain. Dan yang keempat yaitu memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia. 7 yaitu Komisi Yudisial, di mana Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang berikut ini. 1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan yang kedua yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan dihentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial 5 tahun. Yaitu yang terakhir yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, di mana kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi, tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23F, maka anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Selanjutnya saya akan membahas tentang lembaga-lembaga independen, di mana bentuk keorganisasian lembaga-lembaga independen mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya berkenan dengan inovasi-inovasi baru yang tidak terelakkan. Perkembangan baru itu juga terjadi di Indonesia di tengah keterbukaan yang muncul bersamaan dengan gelombang demokratisasi di era reformasi 4 tahun yang terakhir. Pada tingkatan pertama, muncul kesadaran yang makin kuat bahwa badan-badan negara tentu seperti organisasi tentara, organisasi kepolisian, kebijakan agung, serta bank sentral harus dikembangkan secara independen, karena independensi lembaga-lembaga ini diperlukan untuk kepentingan menjadi pembatasan kekuasaan dan demokratisasi yang lebih efektif. Dari keempatnya yang sekarang telah resmi menikmati kedudukan yang independen adalah Organisasi Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Kepolisian Negara atau Polri, dan Bank Indonesia sebagai bank sentral, sedangkan Kejaksaan Agung sampai sekarang belum ditingkatkan kedudukannya menjadi lembaga yang independen. Pada tingkat kedua juga muncul perkembangan berkenan dengan lembaga-lembaga khusus seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komisi HAM, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Komisi Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU, Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara atau KPKPN, Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR, dan lain sebagainya. Komisi-komisi atau lembaga-lembaga semacam itu selalu diidealkan bersifat independen dan seringkali memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campur sari, yaitu semi legislatif, regulatif, semi administratif, bahkan semi yudikatif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga independen. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila salah kata karena saya masih belajar juga. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat